satu orang pimpin, kita dalam doa. Penuh. Marilah kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Unu. Hari ini ada yang tidak hadir kah? Ada semua itu. Oke, puji Tuhan kalau ada semua. Kalau minggu lalu ada yang tidak hadir. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, satu orang coba fokus dulu. Oke, ketua kelas ini yang siapa? Coba. Ini saya sudah ada. Masa tidak ada? Kalian itu penghapus? Iya, materi yang bawah ya. Memang, itu tiap kali. Itu jual Oke, sambil kita menunggu final menghapus papan, di sini Ibu mau bertanya kira-kira dari minggu lalu kalian masih mengingat materi kita sebelumnya atau tidak? Mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Tahu Ibu? Coba, kalau yang tahu coba ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Gerak, makan, apalagi nutrisi. Ya, benar sekali yang kalian sebutkan. Hari ini tentu saja kita akan mempelajari kaitan materi kita yang minggu lalu. Tapi sebelum itu, di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira kalian di rumah ada yang menyiram bunga? Tidak? Siram. Kalau kita siram tiap hari, kira-kira Sayur Ibu. iya, siram sayur, benar sekali. Hari ini atau minggu ini kita siram terus-menerus. Kira-kira minggu depan apa yang terjadi pada bunga tersebut? Kita sudah bisa panen Ibu. Iya, benar sekali. Tapi bunga. Bunga atau sayur? Iya, benar. Kalau sayur kita minggu ini kita siram, minggu depan kita sudah bisa panen. Atau ini sayur biasa pertumbuhannya bagaimana? Berapa minggu sekali baru bisa panen? 2 minggu. Iya, benar sekali. Tangan saya pria. Pria kalau ibu dan tangan saya wanita. Ada Ibu menteri ya. Oke, benar sekali. Nah, tentu saja yang minggu ini kita siram tentu saja mengalami perubahan. Sayur sudah bisa dipanen. Nah, hal ini berhubungan dengan materi kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti yang tadi kalian sudah jelaskan bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah sangkut paut dengan materi kita yaitu tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Tentu saja dalam pembelajaran pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran atau 3 indikator yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat membedakan. Bisa dibaca? Ya, minta maaf ya, punya huruf bengkok-bengkok. Kalau yang lurus itu jangan minta. Ya. Ya, baik. Hari ini ada 3 indikator yang akan kita capai. Pertama, siswa dapat membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses perkecambahan biji tanaman. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya di sini, Ibu ingin bertanya, kira-kira dari pikiran kalian apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Besar, bertumbuh, ya, tinggi, apalagi? Iya, ukurannya bertambah. Kalau perkembangan, ada yang tahu? Yang bisa berbuat begitu? Iya. Untuk lebih pasti, Ibu di sini akan menjelaskan. Pertumbuhan dan perkembangan tentu saja berbeda. Di mana pertumbuhan itu bisa kita lihat pada proses bertambahnya tinggi tumbuhan, banyaknya daun, banyaknya buah, banyaknya bunga. Nah, itu yang dinamakan dalam proses pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan juga kita bisa lihat bahwa dia tidak dapat kembali. Hal tersebut bisa kita lihat bahwa bunga yang sudah tinggi tidak mungkin dia akan kembali menjadi pendek. Iya toh? Iya. Nah, hal ini dapat kita hitung
mencapai 17 cm. Banyaknya daun minggu pertama mungkin hanya 3-4 saja, tapi minggu kelima mungkin sudah berapa ya, 32. Nah, itu yang dinamakan dengan perhitungan kuantitatif pada pertumbuhan. Sedangkan perkembangan di sini tentu saja berbeda dengan pertumbuhan. Karena perkembangan di sini apa yang bisa? Perkembangan di sini merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan. Bagaimana proses menuju kedewasaan? Contohnya pada tumbuhan itu pada proses untuk bereproduksi. Jadi kalau sudah tumbuh, tentu saja dia punya yang organ-organ reproduksi itu pasti sudah sempurna. Jadi bisa saja dia melakukan proses untuk mendapatkan keturunan. Sama seperti dengan manusia, bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau bertumbuh pada manusia mungkin minggu pertama, bulan pertama dia baru bisa merangkak. Dia ada bertumbuh tinggi mungkin hanya berapa sentimeter saja. Ya mungkin 5 bulan ke depannya dia bisa tingginya hanya berapa senti. Nah, itu yang dinamakan dalam pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu sama dengan manusia. Contohnya ketika kita sudah remaja, nah itu yang dinamakan dengan proses perkembangannya. Proses untuk menuju ke dewasa itu sudah sempurna. Jadi kita bisa bereproduksi. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa dipahami atau Ibu terlalu cepat? Bisa Ibu. Selanjutnya di sini bagaimana proses perkecambahan pada biji. Nah, di sini Ibu sudah bawa media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang Ibu buat ini sangat sederhana. Di sini mungkin kalian lihat tidak sebagus yang di internet ya, tapi ini sangat simpel sekali untuk dimengerti. Jadi di sini Ibu ambil ini proses perkecambahan pada biji kacang tali. Kita pakai ini ala bunga sakura ya. Oke. Mungkin dari pertama kita tanam bunga biji kacang tali. Ini pote, ini di dalamnya ada tanah. Di sini kita tanam biji kacang tali. Setelah itu mungkin minggu berikutnya kita lihat bahwa ada akar satu saja. Jadi jangan tuh Kak. Iya Ibu. Kalau nanti malam tidur ya. Setelah itu mungkin minggu berikutnya kita lihat bahwa ada akarnya sudah mulai banyak. Dan di sini mungkin tadi Ibu kelupaan bahwa di sini ini ada, kita bisa bedakan hipoger dan epiger. Nah, hipoger itu apa? Hipoger ini bisa kita lihat bahwa kacang yang di dalam itu dia tumbuh di dalam tanah. Sedangkan epiger itu adalah kacang yang bisa tumbuh di luar tanah. Misalnya kita lihat kalian sudah pernah lihat biji asam? Biji asam itu dia tumbuh, dia punya kacang di luar toh? Iya. Ya, itu yang dinamakan dengan epiger. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa sudah ada mulai tunas-tunas kecil yang sudah muncul. Sudah? Sudah bisa? Selanjutnya di sini kita lihat di buku berikutnya. Mungkin kenapa Yofa? Berarti mungkin ada yang ingat makanya bersihin. Oke, selanjutnya di sini mungkin kita lihat dia punya daun sudah mulai tumbuh 3 dan dia sudah ada bunga sedikit. Selanjutnya di sini minggu berikutnya dia punya pertumbuhan itu dan perkembangan itu sudah sempurna. Dan dia punya daun-daun itu sudah mulai banyak, dan di sini mungkin sudah ada warna kuning, itu dia punya proses perkembangan itu, atau dia punya sistem reproduksi itu sudah mulai berkembang secara sempurna. Jadi bunga itu dia kan ada sistem benang sari, putik, itu tuh dia punya sistem reproduksi dan itu dinamakan dengan perkembangan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini bunga itu dia tidak bisa saja hidup dengan sendirinya. Tentu saja ada beberapa faktor dan ada beberapa tahap untuk melakukan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan. Tentu saja di sini kita siram bunga pakai apa? Air. Iya, benar sekali. Selanjutnya kita tanam bunga itu di apa? Tanah, benar sekali. Lalu di sini dia menghasilkan satu daun itu dalam bantuan apa? Cahaya, benar sekali. Apalagi? Oke, di sini Ibu lebih menjelaskan ya. Di sini faktor-faktor untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama ada air, ada oksigen, apalagi ya? Cahaya. Nutrisi ini yang tadi sudah kalian jelaskan itu bahwa itu tanah. Sudah bisa dipahami ini? Abah. Nah, di sini media pembelajaran yang Ibu buat di sini Ibu ada bilang cahaya itu matahari. Setelah itu ada air, ada tanah, ada juga oksigen. Nah, oksigen ini kita bisa didapatkan di lingkungan kita sehari-hari. Nah, ini juga berhubungan dengan proses fotosintesis. Masih ingat materi proses fotosintesis? Yang CO2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan
jelaskan glukosa Dan dan O2. itu yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Sampai di sini apakah bisa ditanggapi? Bisa? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di sini, jadi yang lebih pasti agar kalian lebih mengerti, di sini Ibu buat kuis ya. Ya, Bu. Oke, di sini siapa yang bisa menjawab? Mungkin Ibu langsung kasih nilai dan kalian langsung mendapatkan nilai ya. Bisa toh? Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan? Siapa? Ayo. Oke, Jelita. Pertumbuhan adalah perubahan volume dari suatu makhluk hidup. Ya, benar sekali. 100 untuk siapa Jelita kan? Ya, Bu. Oke, Jelita. Selanjutnya soal kedua, apa itu perkembangan? Saya, Bu. Jelita lagi. Siapa? Kalian tidak bisa? Tidak tahu kah? Atau memang kalian agak susah untuk serap ibu punya materi? Apa? Kalau Jelita apa itu perkembangan? Perkembangan adalah lanjutan dari pertumbuhan, yaitu proses menuju kedewasaan. Ya, benar sekali. Selanjutnya di sini soal yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Vina. Air. Air. Ya. Nutrisi. Ya, Ibu sudah catat di sini. Oke. Berarti Ibu bagi ya, Ibu bagi Vina punya nilai itu 50-50. Berarti di sini yang dapat nilai itu 200 untuk Jelita karena sudah menjawab 2 pertanyaan. Oke, selanjutnya di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari ketiga indikator atau 3 tujuan yang kita capai pada hari ini? Siapa yang bisa sebelum Ibu melengkapi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Unu. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan, lalu proses perkembangannya bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi itu bagaimana? Tidak apa-apa salah, nanti Ibu perbaiki. Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ketua kelas, Ibu. Oke, ketua kelas, Yosefa. Ayo, Yosefa. Sudah tahu? Oke. Siapa yang bisa? Ayo, Jelita, bisakah? Tidak bisa saya. Tadi dia jawab 200, kenapa tidak bisa? Ayo, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Oke, Evi. Baik, di sini saya mencoba menyimpulkan materi yang saya pelajari pada hari ini. Dan mengetahui pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran. Sedangkan perkembangan itu dia kelanjutan dari pertumbuhan, di mana dia proses proses menuju kedewasaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama ada air, oksigen, cahaya matahari, nutrisi, kedalaman darah, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali yang dikatakan Evi. Kita beri aplaus dulu untuk Evi. Oke, di sini Ibu akan melengkapi dengan kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi, tadi sudah kalian jelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah proses penambahan volume yang kita bisa lihat bahwa tinggi tumbuhan, banyaknya buah, banyaknya bunga, banyaknya daun. Sedangkan proses perkembangan itu adalah proses untuk menuju kedewasaan. Bisa kita lihat bahwa segala sesuatu yang pada tumbuhan itu dia punya sistem reproduksi itu sudah sempurna. Proses perkecambahan itu bisa kita lihat bahwa yang pertama kita tanam biji kacang tali. Setelah itu minggu berikutnya akan keluar yang namanya hipogel. Hipogel ini biasanya dilihat dia tumbuhnya di dalam tanah. Setelah itu minggu berikutnya kita lihat bahwa ada biji yang tumbuh di luar, itu yang dinamakan epifita. Setelah itu baru ada proses yang dinamakan dengan proses untuk pertumbuhan akar, batang, dan juga bunga dan daun. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada air, oksigen, cahaya matahari, dan nutrisi. Hal ini juga berhubungan dengan proses fotosintesis. Bisa dipahami dengan materi kita pada hari ini? Bisa. Oke, sebelum kita menutup, di sini Ibu mau beritahu bahwa minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita akan proses dengan materi ini. Dan tolong persiapkan kalian punya pembelajaran, kalian punya buku cetak, tolong diambil memang ya, bisa kok? Bisa ya. Oke. Mungkin itu saja yang disampaikan. Satu orang memimpin kita dalam doa.
Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu saja yang ibu sampaikan dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.